Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar responsi bab yang ketujuh, part yang ketiga. Untuk bab-bab selanjutnya sudah aku upload semuanya di YouTube channel Pivot Solution. Dan untuk part satu dan part 2 bab yang ketujuh, itu sudah ada juga di YouTube channel Pivot Solution. Dan teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan like, comment, and share semua konten-konten yang ada di Pivot Solution agar bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagram Pivot Solution untuk konten-konten menarik berikutnya. Kita mulai video pembahasannya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4, teman-teman. Di sini sebuah lapangan berbentuk persegi ABCD dengan panjang sisi 10 meter. Nah, si Andi itu dia berjalan cepat sepanjang tepi lapangan dari titik A menuju titik B dengan kecepatan 1 meter per detik. Dengan laju berapakah jarak antara Andi dengan titik C berkurang pada saat Andi berada di tengah-tengah AB? Jadi, untuk membuat kita paham mengerjakan tentang soal laju terkait yang berhubungan dengan soal cerita, teman-teman, kita ilustrasikan dulu gambarnya sebisa kita. Oke? Jadi, bukan aku bilang harus bisa, tapi sebisa kita dulu. Apa yang terbesit di pikiran kita, ya. Maka di sini kita tahu ya bentuknya persegi. Jadi udah jelas kan, persegi itu kan udah pasti nggak bisa diragukan lagi. Wah, ini persegi aku jelek ya. Nah, ini anggap persegi aja ya. Ini jelek banget soalnya. Oke, berarti kalau A, B, C, D berarti A, B, C, D ya. Nah, jadi penulisannya harus benar juga. Nah, katanya dia berjalan cepat sepanjang tepi lapangan, ini tepi lapangan ya. Dengan laju berapakah jarak antara Andi? Ya, jadi dia berjalan cepat dari A sampai B ini dengan kecepatan 1 meter per detik. Nah, katanya dengan laju berapakah jarak antara Andi dengan titik C berkurang pada saat Andi, berarti dia, misalnya Andi udah jalan nih, ya kan, ke titik B. Nah, dengan kecepatan 1 meter per detik. Kita mencari laju berapa, ya, laju berapa jarak antara Andi di antara ini A sampai B ini, ya kan, dengan titik C itu dia berkurang. Nah, pada saat Andi berada di tengah-tengah AB, jadi dia udah berada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah AB, di sini posisinya. Nah, jadi laju berapa, ya, agar jaraknya di jarak di sini dengan C itu dia semakin berkurang kayak gitu, teman-teman. Nah, berarti di sini yang pertama kita harus tahu dulu, ya, kita harus membuat variabel pemisalannya. Contoh ya, berarti kita buat pemisalan dulu. Misal gitu ya. Misal X ya, itu adalah jarak Andi. Nah, oke. Ibaratnya posisi si Andi itu. Berarti dia posisi berapa? Kayak gitu. Nah, dari titik B berarti ya. Dari titik B. Berarti kan dia jalan nih dari A sampai B kan. Maka kita hitung nih. Kan dia nggak, awalnya kan nggak mungkin langsung di 5 kan. Karena di tengah-tengah pasti 5 kan, karena panjangnya itu 10 kan. Maka kita misalkan kalau dia berjarak X, berarti kalau kita ngomong X, ini kan 10 total ini 10, ini juga 10, ya kan? Berarti jarak Andi ke B itu jadinya berapa? Ya berarti untuk jarak Andi ke B itu adalah 10 kurang X jadinya. Ya enggak? Jadi posisinya itu kita belum pasti kan? Jadi masih variabel tergantung waktunya, ya enggak? Nah, oke, sampai sini dulu ya. Jadi pahamin pelan-pelan. Ibaratnya 10 kurang X itu artinya apa? Artinya adalah ketika jarak si Andi itu ya berada di posisi mana. Kalau dia berada di apa? Di sini berarti jaraknya 7 meter dari B ya kan, kalau dia posisi di 3 meter. Berarti masih 7 meter dari B kayak gitu. Maka kita bikin 10 kurang X jadinya. Nah, habis itu ya, kalau kita ngomong antara titik si Andi berdiri dengan C ya, maka ini akan berbentuk seperti apa? Berbentuk, pasti berbentuk segitiga, siku-siku kayak gitu. Berarti siku-sikunya mana di sini nanti. Nah,
Maka artinya apa? Artinya ya, kalau kita tahu ngomong tentang jarak, berarti jaraknya di sini, berarti dia berada di antara ini ya. Anggap di sinilah di tengah-tengah. Berarti ke menuju C, berarti yang ini kita ambil. Nih yang garis ini. Atau aku kasih warna merah deh ya, biar beda. Nah, ini kita kasih warna merah. Oke. Nah, berarti jarak Andi posisinya gitu ya, posisinya itu berarti dari titik ini ke titik C itu adalah garis merah ini. Itu yang kita cari nantinya. Nah, di sini kita bisa menggunakan Pitagoras, teman-teman. Ya, berarti S itu sama dengan apa? Kita anggap S ini, jarak ini adalah kan biasanya S kuadrat ya. S kuadrat sama dengan berarti ini jarak posisi si Andi ya. Berarti posisi Andi dikuadratkan ditambah berarti BC ya. BC dikuadratkan. Maka S-nya apa? Kita kan cari S doang ya. Berarti akar dari posisi Andi berarti 10 kurang X dikuadratkan ditambah dengan 10 kuadrat, ya enggak? Nah, maka di sini S itu apa? S itu adalah akar dari 10 kurang X dikuadratkan ditambah 100. Nah, berarti kita udah dapat formulasi mencari S ini. Nah, sekarang kita ngomongnya apa? Ngomongnya adalah lajunya. Lajunya itu laju hebatnya jarak itu berubah kayak gitu. Jadi kan kalau dia ngomongnya tentang laju berarti kita hubungan dengan waktu ya. Berarti kan setiap detik atau setiap menit itu kan berubah terus kan kalau dia jalan kan. Nah, itu yang kita cari di sini lajunya itu berapa perubahannya. Maka di sini ya, kalau kita ngomong laju pasti kita mencari turunannya teman-teman. Berarti ini kita turunkan kiri kanannya terhadap waktu. Nah, ini kita turunkan juga ya. Atau ini kita ubah dulu dalam bentuk apa ya guys? Biar lebih mudah ini jadikan bentuk berpangkat. Berarti 10 kurang X dikuadratkan ditambah 100 pangkat berapa? Setengah ya. Nah, maka baru kita turunkan kiri kanannya. Berarti DDT terhadap waktu ya. Sama dengan ya. Maka ini jadinya DDT. Ini turunan implisit. Nah, berarti 10 kurang X dikuadratkan tambah 100 pangkat setengah. Maka turunan S terhadap T apa? Ya DSTT jadinya. Sama dengan, ini berarti kalau kita turunkan jadi apa? Berarti jadinya setengah, ya kan? Dikali dengan, berarti 10 kurang X dikuadratkan, ditambah 100 pangkat berapa? Pangkat min setengah ya, karena ini dikurang satu, ya enggak? Nah, berarti dikali lagi dengan turunan di dalamnya ini kan? Berarti turunan di dalam ini apa? Ini berarti 2 dikali dengan min satu ya. Ini, oh salah ya. Ini berarti 2 dikali dengan, ini pangkatnya dikurang satu dulu. Pangkat satu berarti baru dikali dengan di dalam turunan di dalamnya atau rantai ya. Berarti min satu. Nah, berarti kayak gini kan. Berarti DSDT ya. Oh bukan min satu, min DXDT ya, sorry sorry. Min DXDT. Kenapa? Karena kan ini turunannya terhadap T bukan terhadap X. Kalau terhadap X baru dia min satu. Kalau terhadap T maka jadinya min DXDT. Nah, maka ini jadinya apa? Berarti DSDT itu sama dengan ya min ya min ini habis berarti min 10 kurang X. Nah, kayak gini ya. Dx dt per 10 kurang X kuadrat ditambah 100 pangkat setengah, ya enggak? Nah, sekarang karena dx dt-nya udah diketahui, ya enggak? Dx dt-nya udah diketahui, berapa? Satu kan? Nah, minus di sini teman-teman, ya, itu menandakan dia berkurang. Jadi minus itu menandakan dia berkurang. Berarti tinggal kita substitusi. Berarti jadi apa? Aku buat sini aja ya. Semoga muat ya. Maka DSDT berarti ketika apa? Ketika ya X-nya itu sama dengan 5.
Kenapa kita bisa mengatakan sama dengan 5? Karena ini alasannya. Pada saat Andi berada di tengah-tengah AB. Jadi kita mensubstitusi 5 itu bukan di awal-awal ini, bukan. Tapi nanti pas udah mendapatkan bentuk seperti ini. Pas setelah kita turunkan. Seperti itu. Jadi jangan terburu-buru untuk mensubstitusi angka yang ada diketahui di soal. Kayak gitu ya. Nah, maka nih jadinya min ya, kita biarin aja. Berarti 10 kurang 5. DXDT-nya berapa? DXDT-nya berarti satu ya. Nih, 1 meter per detik ya. Berarti satu per, ini berarti jadinya berapa? 10 kurang 5 dikuadratin, ditambah 100 ya, pangkat setengah. Nah, berarti kalau kita buat sini lagi, ini aku pindah-pindahin aja ya. Maka jadinya DSDT-nya itu sama dengan minus, ya ini biarin dulu ya, berarti 5 per, berarti ini 25, 5 kuadrat tambah 100 berarti 25 berarti 125. Akar ya berarti ya. Nah, akar 125. Ini berarti sama dengan apa? Akar 25 itu kan sama aja dengan 5 akar 5 ya. Nah, coret, coret. Maka sama dengan sama-sama dikali, ini nggak usah dicoret dulu. Sama-sama kita kali dengan akar 5 ya. Maka sama dengan, ini bisa dicoret, berarti min ya. Berarti akar 5 per 5. Atau sama dengan min 1/5 akar 5. Artinya apa? Artinya ya, lajunya ya, agar jarak Andi dengan titik C itu berkurang, itu sebesar 1/5 akar 5 meter per detik jadinya. Ya, minus ini menandakan dia berkurang seperti itu. Jadi jawabannya itu. Jadi dia laju, laju apa namanya? Laju si Andi itu ya, laju berapakah jarak Andi ya? Berarti laju dari jaraknya gitu ya. Biar dia berkurang dari titik dia berdiri yang di tengah-tengah tadi, di tengah-tengah AB, ke titik C, itu adalah sebesar 1/5 akar 5 meter per detik. Karena di sini meter per detik kan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama ya harus bisa menggambarkan dulu. Dan yang paling penting itu jangan masukkan terlalu cepat. Misalnya diketahui ini kan X-nya sama dengan 5 kan. Karena berada di tengah-tengah. Jadi kalian jangan substitusi dulu. Coba kalian lakukan langkah-langkah turunan implisit. Nah, baru kita menemukan bentuk dari seperti ini. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor berikutnya ya. Nomor 5. Nah, di bawah sinar matahari pukul 12.00, sebuah pesawat terbang lurus membentuk sudut 30 terhadap tanah. Jadi ibaratnya kalau kita gambarkan, ini pesawatnya di sini, ya. Habis itu ini tanahnya. Nah, ini ibaratnya pesawat, ini tanah. Jadi dia membentuk sudut 30, guys. Jadi dia ibaratnya bayangannya, ini kan bayangan kan, ujung bayangannya kan. Maka kalau pesawatnya di sini, maka bayangan pasti di sini ya, membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini 30 derajat, ya. Nah, kalau kita ngomong kayak gini, berarti ada yang bisa kita cari di sini, ya. Dan coba kita baca soal dulu. Di bawah dia membentuk sudut 30 terhadap tanah yang datar dengan kecepatan tetap menuju ketinggian ideal. Berarti dia banyak sudutnya tuh 30. Nah, sampai menuju ketinggian ideal nantinya. Kayak gitu. Nah, jika bayangan tersebut di tanah bergerak dengan kecepatan, maka di sini ibaratnya ini bayangannya ya, ini berarti bayangannya, bayangan. Jadi bayangan itu bergerak dengan kecepatan kita anggap bayangan itu apa ya bagusnya? Kecepatan V lah ya. V bayangan, VB. Nah, berarti kalau dia kecepatan ya, ini kita anggap bayangan, kecepatan bayangan ya. Berarti kecepatan bayangan ya, atau ya kayak gini aja. Berarti kecepatan bayangan. Habis itu jika pesawat di tanah bergerak dengan kecepatan 600 km per jam, maka tentukan kecepatan pesawat sebelum mengenai ketinggian idealnya. Nah, maka yang ditanya apa di sini? Kecepatan pesawat. Nah, ini kecepatan
pesawat. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita ngomong tentang kecepatan gitu ya, kecepatannya, maka di sini kita tinggal memasukkan ya, yang apa yang kita tahu di sini. Berarti ada sudut yang terbentuk di sini ya. Berarti kita akan ngomong tentang kosin nantinya. Kosin atau tan lah, kayak gitu. Nah, teman-teman ingat nggak sih pas kita belajar tentang apa sudut samping depan miring? Nah, masih ingat nggak yang tentang segitiga? Nah, ini dia segitiga biasa ya. Jadi kalau dia ini alfa ya, kan ada tuh sin alfa itu sama dengan depan per miring, sin demi. Kalau cos alfa itu sama dengan samping per miring, ya enggak? Nah, berarti di sini kalau kita lihat ya sudutnya ya ini, berarti kalau kita buat sudutnya di sini ya, berarti ini samping, ini eh, miring, ini miringnya, ini berarti oh salah ya, ini berarti samping ya, ini depan ya, ini depan, berarti ini sam, depan samping miring ya. Nah, berarti kalau kita ingin mencari apa namanya? Mencari untuk sudutnya ya, sudutnya di sini. Bukan sudutnya sih, sudutnya udah ketahui ya. Berarti kita mencari kecepatan dari pesawatnya ya. Berarti yang mana kita pakai untuk kecepatan ya? Berarti yang kita ambil adalah karena yang diketahui itu yang sampingnya udah diketahui nih ya. Ini kan ibaratnya kita anggap kecepatannya kan. Nah, berarti kita anggap ini kecepatannya ini udah apa? Berarti yang diketahui adalah sampingnya ya. Berarti V ya. Jadi kalau kita ngomong tentang cos alfa itu sama dengan samping miring ya. Maka jadinya apa? Miring ya. Jadi miring dikali cos alfa sama dengan samping, ya enggak? Nah, di sini teman-teman, kenapa kita ambil yang rumus yang ini? Karena yang pertama, kita pengen cari kecepatan pesawat sebelum mencapai ketinggian ideal. Artinya apa? Kita mau cari ketinggian ideal kan berarti kecepatannya sini kan? Ini kecepatannya, ya kan? Berarti kita mencari yang ini, yang tegak ini sebenarnya. Nah, bukan tegak, yang miring ini. Jadi banyak kecepatan berapa? Kan berarti kalau dia ini gerak, berarti ini akan bergeser kan? Yang mungkin aku kasih warna merah lah ya. Nah ini, nah yang merah ini kan pasti kalau dia si pesawat itu gerak, maka dia akan bergeser kan? Nah pergeseran itu yang kita lihat nantinya. Ketika kecepatan berapa kayak gitu. Karena yang garis merah ini akan dipengaruhi oleh pesawatnya. Kan dia kalau pesawatnya gerak ya berarti ini gerak juga kan? Ya enggak? Nah, maka kita ambil ya, kita ambil miringnya ini kayak gitu. Maka ini kita anggap ya si mi ini adalah apa tadi? V pesawat ya dikali cos dari alfanya itu apa? 30 tadi kan? 30 derajat dikali samping itu adalah kecepatan dari siapa? Kecepatan dari si bayangannya. Maka ini VB kita anggap. Maka VP itu ya cos cos 30 berapa? Cos 30 itu berarti setengah akar 3 ya. Sama dengan 600 kan? Karena kecepatannya adalah 600. Ini berarti VB-nya adalah 600 kilometer per jam. Nah, maka ini jadinya apa? Ini jadinya ya kalau kita hitung VP itu sama dengan ya di 600 dikali dengan 2 per akar 3 ya enggak? Maka ini sama aja kita kali dengan akar 3 per akar 3 biar akarnya nggak ada di bawah. Maka VP-nya sama dengan 1.200 per 3 dikali akar 3. Berarti ini coret, coret. Berarti sama dengan 400 dikali akar 3. Seperti itu. Kilometer
per jam. Nah, jadi kita membayangkannya harus seperti itu. Jadi kenapa kita ini yang bergerak, kenapa ini yang kita cari? Karena ini kan dipengaruhi oleh kecepatan pesawat tadi yang akan kita cari gitu. Jadi banyak kecepatan berapa biar dia ketinggian ideal. Berarti kalau ketinggian ideal itu kan berarti tegak lurus kan ketinggian idealnya. Ya enggak? Nah, kecepatan berapa kayak gitu. Makanya kita buat dia sesuai dengan sudut sudut yang dibentuknya kayak gitu. Ya. Maka rumus yang bisa kita gunakan menggunakan trigonometri juga ya. Maka jadinya pakai cos samping miring. Cos alfa sama dengan samping per miringnya. Kayak gitu. Oke, ini untuk soal nomor 5 ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6 teman-teman. Nah, sebuah silinder dengan tingginya itu 10 kali radiusnya. Radius itu berarti jari-jari ya. Digunakan sebagai wadah minyak oil. Silinder berarti tabung ya. Nah, katanya ya, H-nya itu, jadi tinggi itu H ya kita bikin ya, bukan T ya. T itu waktu. Tingginya adalah 10 kali R. Nah, habis itu ya, berarti ini T-nya. Nah, berarti ini H ya, sorry. Ini H-nya, ini berarti R-nya di sini ya. Nah, habis itu katanya volume oil meningkat dengan laju sekian. Volume oli meningkat dengan laju sekian. Berarti 1/1000 itu apa? Itu adalah laju dari volumenya. Berarti dV per dt, teman-teman. Meningkat, berarti positif ya. Berarti 1/1000 dari meter kubik per detik. Nah, oke. Jadi volume oli meningkat dengan laju, berarti laju volumenya jadinya. Nah, terus katanya, pada laju berapakah ketinggian oli berubah ketika oli berada pada level ketinggian 1 meter? Nah, berarti gimana cara jawabnya? Ya, berarti kita butuh apa? Butuh apa yang ditanya apa? Yang ditanya adalah dH per dt-nya. Karena perubahan laju dari ketinggiannya, maka dH dt jadinya. Ya. Nah, gimana cara kita mendapatkan dH dt? Yang pertama kita hubungkan apa yang kita ketahui dulu. Oh, ada volume, ada ketinggian, ada jari-jari. Berarti kita bisa menggunakan persamaan dari volume silinder. Apa volume silinder kalau teman-teman ingat? Adalah pi R kuadrat H. Ya, ini rumus volume dari silinder atau tabung. Nah, katanya di sini H itu adalah 10R. Karena kita butuhnya mencari dH dt, maka ini kita ubah jadi R itu adalah 1/10 dari H. Maka jadinya V itu sama dengan pi, berarti ini 10, berarti H ya. I H dikuadratkan dikali H. Maka jadinya apa? P sama dengan pi H kuadrat, H pangkat, H pangkat 2 per 100 dikali H. Atau P itu adalah pi H pangkat 3 per 100, ya enggak? Nah, sekarang karena kita butuh turunan dari DHDT ini kan turunan berarti turunan H terhadap T kan. Maka caranya gimana? Kita turunkan aja ruas kiri ruas kanannya. Berarti ini dV per dt, ini berarti jadinya, nah kayak gini dulu ya. Berarti ini terhadap V, ini berarti ddt dari pi H pangkat 3 per 100. Kayak gitu. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu adalah, ini jadinya apa? dV dt. Sama dengan, ini berarti 1/100 karena konstanta letakin di luar, berarti ini pi-nya juga konstanta, maka pi per 100 dikali dengan turunan H pangkat 3 apa? 3 H kuadrat dikali dengan dH dt. Karena kita turunkan terhadap T, maka jadinya dH dt pasti. Nah, habis itu kita tinggal substitusi aja. dV dt apa tadi? 1/1000 sama dengan pi per 100 dikali dengan 3 pi h kuadrat dikali dH dt. Nah, karena kita butuhnya dH dt, maka jadinya apa? dH dt itu sama dengan ya, OP-nya udah habis ya. Ini jadinya nah, ini berarti kita gabungin langsung aja ya. Berarti 3h kuadrat
3 pi H kuadrat per 100 dikali DHDT ya. Maka jadinya apa kalau DHDT doang? Maka jadinya 100 per 1000 dikali dengan 3 pi H kuadrat jadinya. Ya enggak? Ini kan dikali ke sini, ini kali ke sini. Maka jadinya DHDT itu sama dengan ya, ini berarti coret 2 nol ya. Maka ini 1/30 pi H kuadrat. Nah, sekarang ditanyanya apa? DHDT ketika hanya sama dengan satu ya kan? Ketika ketinggiannya 1 meter. Maka jadinya 1/30 pi 1 kuadrat. Nah, maka sama dengan ya DHDT-nya adalah 1/30 pi ya meter kubik, bukan meter doang ya, karena ini kan H ya, berarti meter doang per detik. Nah, ini adalah laju dari ketinggian ya eh, olinya ya pada ketinggian 1 meter kayak gitu. Jadi intinya teman-teman, di sini yang pertama kita lihat apa yang diketahui, terus apa yang ditanya, baru hubungkan. Nanti teman-teman dapat sebuah persamaan yang kita nanti turunkan secara implisit kayak gitu. Nah, dan ingat kalau turunan D ini kan terhadap T ya, ini V kan, berarti beda kan. Maka jadinya dV per dt jadinya. Dan ini juga, karena ini H terhadap T, maka jadinya ada dH per dt-nya juga. Kalau teman-teman ingin tahu tentang implisit lebih dalam, itu bisa nonton di video sebelumnya ya, di bab 6. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 7 ya, soal nomor terakhir di sini. Nah, di sini katanya, sebuah tangga sepanjang 10 meter, nah ini kita anggap ya, ini dinding, ini kita anggap dinding dulu. Jadi ada tangga bersandar, berarti kayak gini ya. Nah, ini tangganya nih. Nah, ini anggap tangga ya. Dia bersandar di dinding, ya. Ini tangganya itu 10 meter. Jadi di sini ke sini itu 10 meter. Nah, terus katanya menghubungkan lantai dengan dinding. Berarti ini dindingnya, berarti ini lantainya. Ya enggak? Atau aku kasih warna lain ya, biar jelas. Berarti ini warna lainnya. Nah, ini lantainya. Oke. Habis itu, dasar tangga bergerak menjauhi dinding dengan laju. Nah, jadi di sini teman-teman, ya, katanya dasar tangga bergerak menjauhi. Berarti dasar tangga bergerak menjauhi. Berarti dasar tangga mana? Ini ya, bergerak menjauhi. Berarti dia akan semakin ke sini ya, semakin ke kanan, ya enggak? Menjauhi ya dinding. Jadi menjauhi dinding sebesar berarti lajunya adalah, berarti laju apa? Laju tangganya ya kan? Berarti kalau kita anggap ini X, ini Y, ini Z ya. Berarti tadi yang bergerak itu apa? Dasar tangga, berarti yang akan bergerak itu adalah bukan tangganya, teman-teman. Bukan tangganya, bukan apa namanya? Bukan panjang tangganya yang bergerak, tapi jarak lantai, jarak antara dinding dengan ujung tangganya itu diasumsikan sebagai lantainya. Kan tadi katanya sebuah tangga sepanjang 10 meter bersandar miring menghubungkan lantai dengan dinding gedung. Berarti kalau ini bergerak, otomatis yang akan memanjang atau memendek itu adalah panjang lantainya. Oke, itu logikanya. Nah, maka di sini yang tadi itu apa? Laju itu jadinya apa? Punya si Y-nya. Berarti DY dt itu sama dengan ya, sama dengan apa? Sama dengan setengah meter per detik. Nah, itu harus memang dipahami terlebih dahulu ya. Nah, terus yang poin A dikatanya seberapa cepat bagian atas tangga ini bergerak. Nah, jadi seberapa cepat bagian atas tangga bergerak menuruni dinding ketika alasnya berjarak 6 meter dari dinding. Berarti yang poin A, yang ditanya berarti apa? Yang ditanya adalah ini si X-nya, laju dari X-nya. Berarti yang ditanya itu adalah dx dt-nya, teman-teman. Kenapa dxdt? Karena kan yang akan bergerak itu ya, atau yang akan berubah itu adalah
dari si X-nya, ya enggak? Yang ininya, dindingnya. Kan kalau ibaratnya dinding ini diukur ketika apa? Antara ujung lantai dengan ujung tangganya, ya enggak? Kalau ini akan bergeser, maka ini akan bergeser juga ketinggiannya. Nah, ketika apa katanya? Ketika ya alasnya berjarak 6 meter dari dinding. Berarti ketika Y-nya itu sama dengan 6, kayak gitu. Nah, maka kita jawab ya. Berarti kita menggunakan apa jawabnya? Ya, berarti kita tinggal menjawab menggunakan Pitagoras. Ini kan Pitagoras kan? Maka jadinya apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10 kan? Kuadrat. Ini kan X kuadrat belum tahu, Y kuadrat juga belum tahu. Ini kan udah tahu ya 10 meter kan? Dan nggak pasti nggak akan berubah-ubah. Kenapa nggak akan berubah-ubah? Karena ini panjang tangga, nggak mungkin berubah kan? Kecuali dipotong, itu baru berubah dia. Maka ini jadinya apa? Kita tinggal, karena kita mencari dx dt, maka kita turunkan aja ruas kiri ruas kanannya terhadap T. Maka ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan DDT dari ya 10 kuadrat. Kayak gitu. Nah, maka ini jadinya apa? Ini jadinya turunan dari X kuadrat terhadap T apa? Berarti 2X dx dt. Kalau yang ini, berarti jadinya ditambah 2Y berarti ini dy dt ya. Nah, berarti sama dengan ini nol. Nah, sekarang ketika dia apa namanya? Ketika ini y-nya 6 ya. Kalau kita ngomong y-nya 6 ya, berarti ini kayak gini kan. Berarti ketika y-nya itu 6, ini 10 ya, berarti z-nya itu 10. Berarti x-nya berapa? Kalau sesuai Pitagoras. Maka z-nya adalah 8 kan? Ya enggak? Kan kalau kita mencari x berarti akar dari z kuadrat dikurang y kuadrat ya enggak? Maka x itu sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Maka X itu adalah akar dari 100 kurang 36. Maka X itu sama dengan akar dari 64 atau 8. Kayak gitu. Ya. Maka ketika Y-nya itu 6, X-nya udah pasti 8. Ya. Maka tinggal kita substitusi aja. Berarti 2 kali 8. Ini berarti yang ditanya. Ditambah 2 dikali. Y-nya apa? Y-nya adalah 6. DIDT-nya apa tadi? Ini kan setengah sama dengan nol. Maka dicoret, coret kayak gitu. Maka sekarang apa? Sekarang tinggal kita ya berarti jadinya 16 dx dt itu sama dengan min 6, maka jadinya dx dt ya. Maka jadinya apa? Dx dt itu sama dengan min 6 per 16 atau sama dengan bagi 2 jadinya min 3 per 8. Nah, ini dia kecepatannya adalah 3 per 8 meter per detik ya. Nah, jadi ini lajunya. Minus itu menandakan apa? Menandakan dia turun, ya, kan menuruni nih. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk poin A, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang B, ya. Pertimbangan dengan segitiga yang dibentuk oleh dinding, lantai dan tangga. Tentukan laju perubahan dua segitiga ketika alasnya berjarak 6 meter dari dinding. Jadi kita anggap lagi, ini Y, ini Z tadi juga ya 10, ini X. Katanya laju perubahan segitiga teman-teman. Maka DYDT-nya masih tetap ya, setengah meter per second. Ya. Nah, berarti di sini katanya, ditanyanya, yang B ya, ditanya adalah DDT dari luasnya. Berarti L aku bikin ya, aku bikin DLDT berapa? Perubahan dari luas segitiganya. Maka di sini perubahan luas segitiga itu rumusnya apa? Ya, nanti kita sesuai dengan itu. Maka alas tangga berjarak 6 meter. Berarti alas tangga ini, berarti ketika Y-nya sama dengan 6 lagi ya. Berarti kalau Y-nya sama dengan 6, berarti X-nya berapa? X-nya 8. Nah, oke. Dengan rumus yang tadi lagi. Maka karena dia ngomongnya tentang luas, maka kita jawab, ya kita menggunakan rumus luas. Berarti L itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Ya. Nah, berarti alasnya apa? Berarti setengah alas setelah Y ini
Dikali tingginya mana? X. Nah, kayak gitu. Oke? Jadi T itu tinggi lah ya, atau aku ganti H boleh lah ya. Nah, maka kita tinggal, karena kita butuhnya apa tadi? DLDT, maka kita turunkan. Berarti DDT dari luas itu sama dengan, berarti ini DDT dari setengah XY, ya enggak? Nah, oke, berarti kita kerjakan sekarang. Berarti di sini jadinya DLDT itu sama dengan, ini setengahnya kita keluarkan aja, berarti DDT dari XY. XY itu apa? Bentuk U kali V, ya enggak? Maka ini jadinya DLDT itu sama dengan setengah dari, nah ini kalau kita jabarin ya, mungkin aku jabarin aja biar teman-teman lebih paham. Nah, aku letakin sini dulu ya. Nah, maka kita anggap U-nya itu adalah X, berarti U absennya adalah V, adalah dx dt, ya enggak? Berarti V-nya adalah Y, berarti V absennya atau turunan dari V-nya adalah dy dt, ya enggak? Nah, maka kalau dia U kali V jadinya apa? Kalau turunannya, berarti U absen V ditambah U V absen. Berarti tinggal dihubungkan aja. Berarti U absennya apa? dx dt. Dikali dengan V, V-nya adalah Y. Ditambah dengan U-nya adalah X dikali dengan dy dt. Nah, berarti DLDT-nya ya ketika apa? Ketika Y-nya sama dengan 6, X-nya sama dengan 8 berarti ya. Nah, maka sama dengan ya. Dan eh dx dt-nya pakai yang tadi, yang poin A. Karena pertimbangan segitiga yang dibentuk oleh dinding, lantai, dan tangga, ibaratnya kita pakai yang kasus yang tadi juga. Kenapa? Karena kebetulan X, Y, Z-nya itu sama. Maka kita bisa menggunakan laju dari X yang tadi, kayak gitu, yang di poin A. Maka ini jadinya setengah, berarti dx dt tadi berapa? 3/8 ya, atau ya 3/8 ya. 3/8 minusnya nggak usah dimasukin lah. Baru ini jadinya dikali dengan Y, Y-nya berarti 6 ditambah dengan ya X-nya berarti apa? X-nya berarti 8 dikali dengan setengah ya. Nah, oke, karena di sini tadi dia min 3/8 ya kalau kita cari, berarti ini min juga ya. Ini berarti min gitu ya. Nah, karena di sebelumnya kan dia lajunya adalah min ya. Maka ini jadinya DLDT itu sama dengan setengah dari ini, berarti coret-coret 2 3 4, ini berarti coret-coret 4 ya. Berarti min 9/4 ditambah 4 ya. Maka sama dengan DLDT-nya itu sama dengan ya setengah dari, berarti ini 16 ya. Berarti per 4 16, 16 kurang 9 berapa? 7 ya. Maka jadinya DLDT-nya apa? DLDT itu sama dengan 7/8 meter kuadrat per second. Nah, jadi ini adalah eh, laju ya perubahan luas segitiganya seperti itu. Nah, sekarang kita coba hitunglah laju perubahan sudut antara tangga. Oh, kita bikin lagi ya. Kita bikin lagi gambarnya. Ini tangga tadi, ini berarti lantainya. Nah, katanya hitunglah laju perubahan sudut antara tangga, berarti tangga ini dengan apa? Dinding. Dinding ini berarti ya. Berarti ini ya sudutnya. Tangga dengan dinding, berarti ini. Alfa. Ketika alasnya berarti Y-nya sama dengan 6 dari dinding. Berarti tadi kan tangganya tetap 10 ya, nggak akan berubah kan. Berarti X-nya juga 8 lagi ya. Maka kita bisa gunakan yang tadi lagi sebenarnya. Maka di sini kalau kita ngomong tentang kan ditanya itu adalah DD, D theta per DT ya. Perubahan sudut terhadap waktu. Nah, berarti kita jawab, berarti kita hubungkan dengan perubahan sudut. Bebas mau pakai sin, pakai cos, pakai tan bebas ya. Kalau aku lebih suka pakai mungkin sin lah ya. Sin aja ya.
Bukan sin, tan. Kenapa tan? Karena yang pertama adalah kalau di sini jadinya saya semua semua bisa sih. Kalau tan boleh juga. Kita coba pakai tan dulu ya. Kan teman-teman ingat nggak tan inverse, tan alfa atau tan theta di sini ya. Itu kan sama dengan depan per miring ya. Atau kalau depannya sudut yang mana? Yang ini ya. Berarti 6 atau Y per miringnya kok miring sih? Depan per samping, sorry. Sampingnya mana? Sampingnya adalah X. Berarti tan itu adalah Y per X ya. Nah, berarti di sini ya kalau kita ngomong tentang turunan ya, turunan dari berarti kita tinggal turunkan berarti DDT ya. DDT bentar. Susah nggak ya kalau pakai kayak gini? DDT per tan theta itu sama dengan berarti ini kita turunkan juga terhadap T ya. Nah, nah, ini berarti jadinya Y per X ya. Berarti turunan dari Y per X. Nah, dari sini aja kita udah kelihatan kan bahwa ini agak sulit nih karena tan kalau kita turunkan tan berarti kita ngomong tentang sekan kuadrat ya enggak? Nah, maka kita nggak usah pakai tan teman-teman ya. Apakah boleh pakai tan? Boleh, tapi agak ribet. Maka kita coba pakai cos atau sin aja. Ya, kita coba pakai sin ya. Maka kita coba pakai sin, sin theta sama dengan berarti kalau sin theta itu kan depan per miring ya kan. Berarti depannya mana? Depan sudutnya adalah Y, miringnya berarti Z ya. Nah, berarti di sini kita turunkan DDT berarti ini sin theta ya sama dengan DDT dari karena Z-nya itu konstanta nggak akan bisa berubah-ubah. Maka ini jadinya Y per 10 jadinya. Nah, Y itu kalau nilai Y bisa berubah-ubah kan tergantung pergeserannya. Kalau Z itu nggak mungkin berubah karena itu panjang tangganya. Oke? Maka ini turunannya apa? Turunan sin apa? Cos ya. Cos theta dikali dengan turunan tetanya. Berarti d theta per dt. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu ya sama dengan ini berarti 1/10 dikali turunan Y. Berarti dy dt. Nah, cos theta itu apa? Kalau kita lihat di sini cos theta itu adalah ya sama dengan depan samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya adalah X, miringnya adalah Z. Maka ketika Y-nya sama dengan 6, ya kan? Berarti X-nya 8 kan? Berarti 8 per 10. Karena diketahui Y-nya itu 6 kan? Alas tangga berjarak 6 meter dari dinding. Berarti di sini ke sini 6. Berarti X-nya 8, Z-nya 10. Maka cos-nya kita bisa nemu, yaitu 8 per 10. Berarti ini kita substitusi aja. Ini kita buat kayak gini dulu. D theta per dt sama dengan berarti 1/10 ya dikali dy dt dikali dengan 1/cos theta. Nah, berarti d theta ya dt ketika y-nya sama dengan 6 maka jadinya apa? Jadinya 1/10 dy dt tadi berapa? Dy dt-nya setengah ya. Berarti kali setengah dikali dengan 1/8/10. Ini berapa? 4/5 ya. Berarti 4/5. Atau sama dengan 1/20 dikali 5/4. Ini coret, coret. Berarti 1 ini 4 ya. Berarti sama dengan 16 ya. Berarti kalau dia sudut, apa tuh satuannya? Sudut itu berarti bukan pi ya. Oh ya, derajat per detik. Nah, gitu. Jadi, kok 16 sih? 1/16, sorry. 1/16 derajat per detik. Kayak gitu. Jadi, kita harus menghubungkan antara pertanyaannya dengan apa yang diketahui, teman-teman. Seperti itu. Jadi, soal cerita memang kita harus bisa berpikir lah ya, berpikir kritis biar men-solve gimana sih apa yang kita cari kayak gitu. Oke, kita coba next lagi ke nomor, rupanya nomor 8 yang terakhir ya. Aku kira nomor 7 tadi. Seorang sedang menguras sebuah penampungan air, oke, berbentuk kerucut terbalik. Berarti kalau kerucut terbalik gimana? Nah, nah kayak gini ya.
dengan ketinggian hanya berarti 3 meter, air mengalir dari bawah dengan laju, maka air mengalir. Nah, kalau kalian bingung dengan kata-kata air mengalir, fokus ke dalam satuannya aja. Satuannya apa? Meter kubik per menit. Kalau kubik, kita ngomong kubik, maka itu udah pasti volume ya kan? Berarti laju volumenya, berarti dV per dt. Ya, itu sama dengan seperempat meter pangkat 3 per menit. Oke? Nah, jadi kalau kalian bingung, air mengalir ini maksudnya apa ya? Ketinggiannya kah? Atau laju ketinggiannya? Atau laju jari-jarinya kah? Atau apa? Kita lihat dari satuannya aja, kayak gitu. Nah, sekarang seberapa cepat air menurun ketika ketinggian? Maka ditanya dHdt ketika hanya sama dengan 2. Oke? Berarti kita hubungkan dengan 2 H, jari-jarinya ada juga, dan V-nya. Berarti ngomong tentang volume dari kerucut. Volume kerucut apa? Sepertiga pi R kuadrat H ya. Maka ini kita turunkan aja ya. Berarti dV per dt ya. Berarti buat kayak gini dulu ya. Nah, maka ini ddt. Jadi kita turunkan terhadap T ruas kiri dan ruas kanannya. Berarti sepertiga pi R kuadrat H ya. Berarti ini jadinya dV per dt sama dengan pi dan R-nya itu adalah variabel tetap ya. Berarti kita nggak usah apa-apakan. Nah, tapi hanya itu adalah variabel bisa berubah atau variabel bebas ya. Jadi kita bisa berubah kayak gitu. Maka jadinya ini itu yang kita turunkan. Berarti dH per dt jadinya. Udah. Berarti dV-nya tadi apa? Ini kan seperempat itu sama dengan sepertiga pi-nya tetap, R-nya berarti satu dikuadratkan dikali dengan dH dt. Berarti kita tulis saja. Maka sama dengan apa? Sama dengan ya dH dt itu sama dengan 3/4 pi, ya enggak? Nah, karena di sini tidak ada H, nggak ada variabel H lagi, maka berapapun H-nya, ya berarti H sama dengan 2 atau H-nya berapapun, dia akan tetap 3/4 pi, kayak gitu. Jadi dia nggak akan berubah. Berarti ini adalah meter per menit ya. Nah, ini berarti kelajuan ya air menurunnya ya dengan ketinggian air 2 meter. Berarti berarti lajunya adalah 3/4 pi seperti itu. Oke, berarti ini adalah jawaban untuk responsi bab yang ketujuh, teman-teman. Jadi udah clear semuanya. Dari responsi bab 1 sampai bab 7 sudah ada di YouTube channel Pivot Solution. Jangan lupa tonton dari awal sampai akhir biar UTS kalian juga bagus seperti itu ya. Dan Pivot akan selalu membantu teman-teman untuk menuntaskan PKU ini dengan maksimal kayak gitu. Dan sekedar info ya, akan ada event yaitu Road to UTS bagi mahasiswa PKU untuk persiapan mata kuliah kalkulus ya untuk sesi UTS ini. Jadi jangan lupa daftar teman-teman karena kotanya terbatas juga ya. Mungkin itu dulu dari aku. Stay smart and see you soon. Bye bye teman-teman.